Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kuliah pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa menurut budaya masing-masing. Doa mulai. Sebelum itu Bapak absen dulu ya kehadirannya semua. Muhammad Erdio, M. Ibnu Nabil, Muhammad Lutfi, Petriko Surya Pratama, Rahmat Rahmat, Nurul Mutia, M. Ridwansyah, Farel Mahendra, Amanta Jutfian, Revi Stefani, Muhammad Hafiz. Baik anak-anak semua, di sini kita akan melanjutkan materi kita yaitu Baler Helium Sistem Pertanian Masa Depan. Sebelum itu Bapak akan bagikan LKPD ini yang berisikan kegiatan peserta didik, tujuan pembelajaran, serta pengertian singkat dari sistem pertanian masa depan Baler Helium. Jadi anak-anak sekalian, di sini sebelumnya Bapak ingin bertanya, menurut kalian apa tantangan terbesar pertanian di Indonesia saat ini? Baik, Farel. Lahan, Pak. Air, Pak. Iklim, Pak. Oke, baik, terima kasih atas jawaban kalian semua. Itu adalah salah satu tantangan yang terjadi di pertanian Indonesia saat ini, yaitu ada lahan, iklim, beserta pupuk. Lahan itu alih fungsi lahan semakin luas, lahan subur makin terbatas karena banyaknya bangunan baru yang menyebabkan terbatasnya lahan pertanian saat ini. Selanjutnya ada iklim, yaitu mengakibatkan perubahan iklim menyebabkan cuaca tidak menentu atau tidak stabil bagi tanaman-tanaman kita yang kita tanam di tanah. Dan juga ada pupuk ini memiliki ketergantungan pada pupuk kimia, berdampak pada biaya dan kesuburan tanah tersebut. Baik anak-anak, agar kalian lebih mengerti lagi, di sini Bapak akan menampilkan video salah satu animasi pertanian udara. Semuanya, yuk bedah konsep Aerova. Ini inovasi pertanian layak yang super radikal saat lahan bumi makin kritis. Coba bayangin, 60% lahan tani kita udah lenyap beralih fungsi. Parah banget, hasil panen dunia jadi makin gak stabil. Dampaknya jelas fakta. 9 juta lebih nyawa sekarang terancam kelaparan gara-gara rentetan bencana dan krisis lahan ini. Tapi solusinya mungkin ada di atas sana. Bikin takjub, ini 100% mandiri loh. Anda panel surya fleksibel buat nyuplai semua kebutuhan listriknya. Nah, otaknya pakai sensor IoT yang memantau secara real time. Terus, mikrokontroller langsung ngatur nutrisi hidroponiknya dengan sangat presisi. Alurnya simpel banget. Tenaga surya hidupin AI, sensor bekerja, nutrisi yang ada sekarang. Apakah kebun di udara ini beneran jadi solusi buat masa depan ketahanan pangan kita? Jadi dari video animasi yang Bapak berikan tadi, di sini Bapak menyediakan barcode yang akan kalian scan, yang akan mengeluarkan soal pretest untuk kalian jawab. Jadi anak-anak, dari pertanyaan yang Bapak berikan, ada berapa yang benar semua? Jadi pertanyaan tadi, mengapa diperlukan inovasi pertanian baru? Jawabannya itu C, karena lahan berkurang dan perubahan iklim. Inovasi pertanian diperlukan karena lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan untuk lahan industri atau infrastruktur lainnya. Yang kedua ada perubahan iklim yang semakin cuaca ekstrim, kekeringan banjir, dan suhu yang tidak menentu. Dan terakhir ada kebutuhan pangan terus meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak, dapat diketahui dari permasalahannya, lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Perubahan iklim menyebabkan hasil panen tidak stabil. Dapat kita ketahui 60% lahan pertanian berkurang akibat pertambahannya bangunan-bangunan yang ada di Indonesia dan kenaikan suhu sekitar 2 derajat Celcius dan bertambahnya 9 juta penduduk di Indonesia. Jadi anak-anak, di sini kalian pernah dengar nggak pertanian menggunakan balon helium? Belum, Pak.
Jadi, sistem pertanian udara berbasis balon helium adalah pendekatan inovatif yang hemat lahan, efisien, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan masa depan. Balon helium membawa sistem hidroponik ringan dengan sensor IoT, pemantauan suhu, kelembapan, dan nutrisi secara real time melalui aplikasi yang sudah disediakan. Jadi, cara kerja sistem pertanian udara ini, yang pertama, balon helium mengangkat modul tanamnya. Yang kedua, panel surya menyuplai listrik. Selanjutnya, sensor memantau suhu, kelembapan, dan nutrisi yang dikirimkan ke aplikasi. Dan juga penyiraman dan pemberian nutrisi dilakukan otomatis melalui aplikasinya. Jadi anak-anak, komponen yang digunakan pada alat ini adalah yang pertama, balon helium. Selanjutnya ada panel surya, sensor IoT, tangki nutrisi, dan juga menggunakan microcontroller. Itu adalah sistem alat digunakan pada sistem pertanian balon helium tersebut. Apakah semuanya mengerti? Jadi anak-anak, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, selanjutnya kita akan masuki sesi latihan yang sudah Bapak siapkan. Kalian silakan masukkan pin yang sudah Bapak siapkan di layar. Oke anak-anak, apakah sudah masuk semuanya? Baik, kerjakan soalnya sendiri-sendiri ya, jangan ada yang menyontek. Nanti akan kita mulai sebentar ya. Jadi Bapak mulai ya. Iya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, untuk pertanyaan pertama ada 8 orang yang benar. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi setelah kita melakukan latihan soal tadi, skor tertinggi di peringkat 3 ada Lutfi. Mana Lutfi? Saya Pak. Saya Pak. Tepuk tangan untuk Lutfi. Di peringkat 2 skor tertingginya ada Ridwan Syah. Mana Ridwan Syah? Saya Pak. Tepuk tangan untuk Ridwan Syah. Jadi peringkat nomor 1 yang paling banyak mengerjakan soal adalah Amanta. Mana Amanta? Saya Pak. Saya Pak. Oh ini Amanta, tepuk tangan semuanya. Ya anak-anak, itulah penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tentang materi sistem pertanian balon helium. Sebelum Bapak akhiri, adakah yang ingin menyimpulkan dari materi yang sudah Bapak jelaskan? Saya Pak. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu sistem hidroponik dengan balon helium ini dapat digunakan untuk ketahanan pangan masa depan dengan menggunakan sistem IoT dan juga mengurangi penggunaan lahan pertanian. Baik, terima kasih untuk Caca. Jadi akan Bapak jelaskan lagi. Sistem pertanian masa depan berbasis balon helium merupakan inovasi yang memanfaatkan teknologi hidroponik dan IoT dan energi surya untuk menghasilkan pertanian yang hemat lahan, efisien, dan ramah lingkungan. Jadi teknologi ini juga berpotensi menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan lahan, perubahan iklim, dan tantangan ketahanan pangan, sehingga dapat mendukung terwujudnya pertanian modern berkelanjutan di masa depan. Jadi gimana semuanya? Udah paham anak-anak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Jangan lupa pelajari materi minggu depan di rumah. Tetap semangat, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.